Perkenalkan, nama saya Zara Fitrialia dengan NIM G00230334. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi anatomi mengenai organ reproduksi pada pria maupun wanita serta sistem urinari. Yang pertama itu ada organ genitalia maskulina atau organ reproduksi pada pria. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari ereksi, lalu mekanisme ejakulasi, serta ada kelenjar tambahan pada organa genitalia maskulina. Yang pertama itu ada mekanisme ereksi. Nah, ereksi sendiri itu terjadi saat adanya stimulasi atau rangsangan seksual, dan itu akan memicu saraf parasimpatik, lebih tepatnya nervus planiki pelvici, segmen sakral 2-4, yang membuat jaringan erektil itu akan membesar. Nah, membesarnya jaringan erektil tersebut diikuti dengan corpus cavernosum. Bagian caverne atau bagian ruangnya itu terisi oleh darah yang berasal dari arteri helicinae, cabang dari arteri profunda penis yang akan mengalami dilatasi. Nah, setelah itu nanti tunika albuginianya akan meregang, dan vena dorsalis superficialis serta vena dorsalis profundus itu akan terjepit sehingga nanti ereksi bisa bertahan lebih lama. Nah, ini vena yang terjepit itu ini saat tunika albuginianya nanti menegang. Jadi di sini ada tunika albuginia, nanti dia akan meregang dan akan menjepit vena dorsalis profunda serta vena dorsalis superficialis. Sedangkan untuk arteri yang mengisi caverne dari corpus cavernosum yaitu arteri profunda penis dan bercabang menjadi arteri helicinae. Nah, setelah terjadi ereksi maka terjadi mekanisme ejakulasi, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada emisi, baru terjadi ejakulasi. Nah, emisi itu terjadi saat saraf simpatis segmen lumbal 1-3 itu memulai kontraksi pada otot-otot polos di ductus epididymis, terus ductus deferens, dan glandula-glandula seperti vesicula seminalis serta glandula prostat. Nah, kontraksinya tersebut itu akan memindahkan sperma atau mendorongnya menuju ke uretra. Diikuti dengan musculus sphincter urethra internum yang berkontraksi agar tidak terjadinya reflux cairan ejakulasi ke vesika seminalis atau arah balik cairan semen ke glandula vesicula seminalis. Setelah itu baru terjadi ejakulasi, di mana saat uretra yang telah terpenuhi oleh cairan semen akan memicu saraf yang mengaktifkan otot pada dasar penis dan mendorong semen keluar dari uretra. Nah, ini untuk neurovaskularisasi pada penis yang bekerja saat mekanisme ereksi dan ejakulasi terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa glandula atau kelenjar tambahan yang ada pada organa genitalia maskulina. Yang pertama itu ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berkontribusi sebanyak 70% pada cairan semen, yaitu di bagian medialnya ini itu merupakan terminal atau ampula dari ductus deferens. Dia itu terdiri dari lobus-lobus gitu, dan fungsinya untuk menghasilkan cairan yang nantinya mengandung fruktosa yang berfungsi untuk nutrisi dari sperma, serta ada prostaglandin yang fungsinya nanti untuk motilitas dari sperma. Vesicula seminalis sendiri ini divaskularisasi oleh arteri vesicalis inferior dan arteri rectalis media. Kalau untuk venanya sendiri itu dari plexus venosus vesicalis dan nanti akan bermuara ke vena iliaca interna. Dan untuk inervasinya sendiri itu dari plexus hypogastricus yang inferior. Nah, tadi vesicula seminalis itu pada bagian medialnya itu terdapat ductus deferens, ampula ductus deferens, sedangkan nanti pada bagian posteriornya itu akan berbatasan dengan rektum. Lalu untuk pada bagian inferiornya akan menyempit menjadi satu, menyempit dengan ductus deferens menjadi satu, menjadi ductus ejaculatorius. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu berada pada inferior dari vesika urinaria. Nah, selanjutnya itu adalah kelenjar prostat atau glandula prostat. Letaknya itu ada di bagian bawah dari vesika urinaria. Di kelenjar prostat sendiri itu terdapat beberapa zona. Yang pertama ada zona periuretral, zona periuretral di mana dia tuh
yang ada di keliling dari uretra, orifisium uretrae internum pada vesika urinaria. Jadi namanya periuretral zona. Terus selanjutnya itu ada zona transisional. Dan di zona transisional ini sering terjadi bening prostat hiperplasia atau BPH. Dan untuk selanjutnya itu ada zona periferal, di mana di zona periferal ini dia itu bisa sampai 70-80% terjadi kanker prostat. Dan yang terakhir itu ada zona yang ada di internal atau zona sentral. Itu yang di sini. Lalu kelenjar prostat sendiri ini fungsinya untuk menghasilkan cairan seperti susu dan sifatnya itu alkalis. Jadi nanti dia akan menetralkan sperma saat ada di suasana asam dalam vagina. Cairan yang seperti susu itu mengandung asam sitrat, lalu enzim proteolitik, glukosa, fosfat, dan bermacam-macam ion. Untuk vaskularisasinya sendiri itu dari arteri vesikalis inferior, arteri pudenda interna, dan arteri rectalis media. Sedangkan kalau untuk venanya sendiri itu dari plexus venosus prostaticus yang akan bermuara ke vena iliaca interna. Lalu untuk inervasinya sendiri itu dari plexus hypogastricus yang inferior. Selanjutnya, yang terakhir itu kelenjar bulbouretralis. Kelenjar bulbouretralis itu ada di sini letaknya. Ini ada 2 pasang dan dia tuh pada uretra pars membranacea. Fungsinya itu untuk menghasilkan sekret mukosa yang berfungsi sebagai lubrikan atau pelumas saat melakukan kopulasi. Dan nanti dia itu akan bermuara pada ductusnya itu akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Jadi dia letaknya di diafragma urogenital, tapi muaranya itu akan di pars spongiosa dari uretra. Kelenjar bulbouretralis ini juga homolog dengan glandula Bartholin atau vestibularis mayor pada wanita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organa genitalia feminina dari proses fertilisasi sampai implantasi. Yang pertama itu adalah proses fertilisasi, di mana diawali dengan spermatozoa yang masuk ke organa genitalia feminina. Lalu setelah terjadi proses kopulasi, nanti akan mengalami pengaktifan untuk fertilisasi atau kapasitas spermatozoa hingga dia tuh masuk ke tuba uterina melalui uterus. Nah, yang mengatur hal tersebut terjadi itu adalah prostaglandin dan oksitosin. Lalu, akrosom pada sperma atau hilum pada kepala sperma mengandung enzim, yaitu enzim hyaluronidase dan enzim proteolitik. Dan itu tuh dapat mencerna protein pada ovum sehingga nanti spermatozoanya dapat menembus ovum. Lebih tepatnya menembus zona pellucida. Setelah spermatozoanya tuh berhasil menembus zona pellucida dan membran plasma dari oosit ovum, maka nanti granulosa yang dihasilkan oleh enzim-enzim baru itu akan membuat zona pellucidanya itu tidak bisa ditembus oleh spermatozoa yang lain karena satu spermatozoa sudah masuk ke ovum. Gitu, jadi hanya menerima satu saja. Dan sperma yang berhasil masuk itu tidak seluruh bagian sperma tapi hanya kepala saja, yang dimana kepalanya itu mengandung materi genetik, sedangkan nanti ekornya itu akan dilepaskan. Nah, ini untuk visualisasinya. Jadi ini spermatozoa, nanti dia akan dari uterus, lalu nanti dia berjalan ke tuba uterina dan sampai ketemu dengan ovum. Nah, setelah ketemu nanti dia akan berusaha untuk menembus si ovum dengan akromosal ini, yaitu hilum yang mengandung enzim. Nanti dia akan memakan protein-protein yang ada di zona pellucida hingga nanti bisa ditembus. Nah, setelah ditembus nanti dia akan tersisa kepalanya doang, yang dimana dia mengandung materi genetik, dan nanti si ekornya ini akan dilepaskan dari kepalanya. Lalu si zona pellucida ini akan bereaksi untuk menutup kembali agar tidak bisa ditembus oleh sperma yang lain.
Nah, nanti materi genetik dari sperma itu akan bersatu dengan materi genetik pada ovum. Setelahnya yaitu setelah terjadi fertilisasi itu ya ada terjadi prafertilisasi, di mana akan terbentuk satu sel zigot dengan selaput yang terkait dan akan bergerak ke arah uterus melalui gerakan peristaltik dan dorongan dari silia. Nanti zigotnya akan mengalami 5 sampai 6 pembelahan sel mitosis dengan cepat, namanya blastomer. Nah, setelah 3 hari nanti konsensus 16 sel itu akan mencapai uterus dalam bentuk morula dan mengapung bebas beberapa hari dengan terus membelah hingga nanti sekitar berjumlah 100 sel. Nah, setelah berjumlah 100 sel itu nanti akan mulai memakan nutrisi. Nah, setelah berjumlah 100 sel itu nanti zigotnya akan mulai memakan nutrisi yang berasal dari dinding rahim atau bisa disebut dengan susu rahim. Nah, nanti selnya yang awalnya berikatan, dia akan mulai mengeluarkan cairan yang berbentuk rongga dinamakan blastocoel. Sehingga nanti konsensusnya yang tadi itu berubah menjadi blastokista. Nah, setelah terbentuk blastokista, nanti akan terbentuk inner cell mass dari sekelompok sel yang akan menjadi embrio, dan trophoblast di luar itu akan memberi makan dan menjadi kantung korionik pars fetalis dari plasenta. Inner cell mass-nya itu bersifat totipotent, di mana dia akan berdiferensiasi ke jenis sel apapun dalam tubuh manusia. Nanti berlangsung selama beberapa hari sampai menjadi sel tertentu. Terus nanti trophoblastnya akan mengeluarkan enzim yang berfungsi untuk degradasi zona pellucida, sehingga nanti konsensusnya akan melepaskan diri dari zona pellucida untuk dapat berimplantasi pada dinding endometrium dan terjadi proses implementasi. Nah, untuk sel stroma dari endometriumnya sendiri itu akan menjadi sel desidua basalis oleh pengaruh progesteron dan akan terus mensekresikan lebih besar glikogen, protein, lipid, dan mineral pada awal kehidupan pada minggu ke-8. Nah, ini untuk visualisasinya. Jadi tadi setelah terjadi fertilisasi di sini, nanti dia akan berjalan ke uterus sampai jadi blastokista. Nah, blastokistanya nanti itu akan mengalami implantasi atau menempel ke endometrium dari uterus. Nah, proses implementasi yang tadi itu jadi pada akhir minggu pertama, di mana blastokistanya itu akan bersentuhan dengan dinding uterus dan akan menempel di lapisan rahim melalui sel trophoblast. Lalu ini ditandai dengan adanya pendarahan ringan di fundus uteri atau di dinding posterior. Lalu saat endometriumnya itu belum siap, maka blastokistanya akan terlepas dan menempel pada tempat yang lebih baik. Ketika implementasinya berhasil, maka sel superficial trophoblastnya akan bergabung satu sama lain menjadi syncytiotrophoblas. Jadi itu akan mengamankan blastokistanya itu. Sedangkan mukosa rahimnya itu juga terus membangun dirinya untuk menyelimuti blastokista. Nah, si trophoblast tadi, sel trophoblast tadi, itu tuh mengeluarkan HCG. HCG ini akan dikeluarkan juga melalui urin. Jadinya dia bisa digunakan untuk tes pada kehamilan, karena dia akan mengeluarkan hasil positif saat dites pada tes kehamilan gitu. Untuk mempertahankan korpus luteum tetap hidup dan membesar agar progesteron dan estrogennya itu selalu diproduksi. Jadi untuk menekan menstruasi gitu. Nah, di sisi lain, HCG itu juga dapat membuat lingkungan yang cocok untuk embrio, dan HCG yang meningkat itu dapat terkumpul di aliran darah dalam ibu dan akan dikeluarkan oleh urin. Nah, implementasi selesai pada pertengahan minggu kedua. Ini untuk visualisasinya. Jadi tadi blastokistanya menempel pada endometrium, terus lalu nanti akan menyelimuti embrionya
untuk melindungi gitu. Terus nanti dia akan berkembang terus si janinnya di dalam lapisan yang tadi menyelimuti blastokistanya. Nah, selanjutnya ke organ uropoetika, dari sampai urinnya tuh dibuat sampai dia dikeluarkan lewat uretra. Yang pertama itu urin akan dibuat melalui ginjal atau ren. Jadi ren itu posisinya ada di yang sinister itu posisinya ada di superior vertebrae thoracalis 12 sampai inferior vertebrae lumbalis ketiga. Berbeda dengan ren yang dexter, karena ren yang dexter itu lebih rendah setengah vertebrae karena di situ ada pendesakan oleh lobus hepar yang bagian dexter. Lalu ren ini akan difiksasi oleh arteri vena renalis, lalu fascia renalis serta corpus adiposum pararenal maupun perirenal fat. Terus untuk lapisan pembungkus ren sendiri itu ada dari luar itu ada kapsula fibrosa, lalu ada perirenal fat, lalu ada fascia renalis dan pararenal fat. Nah, fiksatornya itu berfungsi untuk mempertahankan posisi ginjal, jadi ginjalnya itu tidak jatuh atau goyang. Nah, jadi alurnya itu pertama dari arteri renalis. Arteri renalis itu merupakan cabang dari aorta abdominalis. Nah, lalu arteri renalis ini akan bercabang menjadi arteri segmentalis atau arteri lobaris, dan arteri segmentalis akan bercabang lagi menjadi arteri interlobaris. Arteri interlobaris ini juga akan bercabang lagi menjadi arteri arcuata. Ini dia nanti melengkung di piramidis renalis ini, dan arteri arcuata juga akan bercabang lagi menjadi arteri interlobularis sampai ke glomerulus, dimana nanti darahnya itu akan difiltrasi dan cairan filtratnya itu akan ke kapsula Bowman untuk selanjutnya akan direabsorpsi di tubulus ginjal. Jadi tadi kan direabsorpsi di tubulus ginjal. Tubulus ginjal itu yang tubulus contortus proximal itu letaknya ada di korteks dari ginjal atau di sini. Glomerulus juga letaknya di sini. Sedangkan yang di sini itu adalah medula dari ginjal. Tepatnya ini piramidis renalis, dan di sini itu terdapat tubulus collectivus dan ansa Henle. Jadi tadi setelah dia ke tubulus contortus yang distal, nanti dia akan ke tubulus collectivus yang letaknya tuh ada di piramidis renalis atau di sini. Lalu nanti dia akan ke papilla renalis dan akan ke calyx minor. Nah, calyx minor ini nanti akan bersatu menjadi calyx mayor. Lalu dari calyx mayor akan ke pelvis renalis, dimana nanti dia akan berbatasan dengan ureter. Nah, untuk struktur anatomis dari ginjal sendiri itu kan tadi ada ekstremitas yang superior dan inferior, lalu ada margo yang medial serta lateral. Di medial ini dia terdapat hilum renale, di mana hilum renale ini terdiri dari vena renalis, arteri renalis, dan pelvis renalis. Nah, selanjutnya itu akan membahas tentang pelvis renalis. Nah, pelvis renalis ini dia akan berbatasan langsung dengan ureter, di mana ureter itu merupakan saluran yang nantinya akan menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Nah, ini adalah ureter. Jadi ureter itu merupakan pipa muskularis atau saluran muskularis yang berfungsi untuk menghantarkan urin dari ginjal ke vesika urinaria untuk ditampung. Di ureter sendiri itu terdapat 3 penyempitan. Yang pertama itu ada ureteropelvic junction, itu tepat di pertemuan antara pelvis ginjal dengan ureter. Lalu ada konstriksi kedua atau penyempitan kedua itu di saat menyilangi di bifurcatio arterialia communis, dan yang terakhir itu saat masuki basis vesika urinaria, dan ini dalam keadaan miring agar mencegah terjadinya reflux balik urin yang sudah penuh vesika urinaria yang sudah penuh urinnya agar tidak kembali ke ureter gitu. Nah, di penyempitan ini dia sering terjadi adanya uretrolithiasis atau batu ureter.
Nah, setelah dia disalurkan lewat ureter, dia akan ditampung di vesika urinaria, urinnya. Nah, untuk vesika urinaria sendiri itu punya struktur eksterna, mulai dari apex vesicae, basis atau facies posterior dari vesicae, lalu ada facies superior vesicae, facies inferior lateralis, sama kolum vesicae. Kolum vesicae itu yang ini. Dan di struktur internanya itu ada tunica serosa, itu yang paling luar. Lalu untuk yang di lapisan bawahnya itu ada tunica muscularis, dan yang paling dalam itu ada ada tunica submucosa dan tunica mucosa. Untuk tunica mucosanya sendiri itu terdapat yang berbentuk seperti segitiga ini, namanya adalah trigonum vesicae. Dan di tengahnya itu terdapat uvula vesicae. Nah, di vesika urinaria itu juga terdapat ligamen-ligamen yang berfungsi untuk memfiksasi vesika urinaria dengan organ lain. Yang pertama itu ada ligamentum puboprostaticum. Itu terdapat pada laki-laki. Jadi dia yang menghubungkan kolum vesicae dengan glandula prostat dan os pubis. Yang ini kolum vesicae, itu yang di sini. Terus ini ada glandula prostat, dan nanti dia akan dilekatkan ke os pubis oleh ligamentum puboprostaticum. Kalau pada wanita itu namanya ligamentum pubovesicale. Dia yang melekatkan kolum vesicae dengan os pubis. Terus ada juga ligamentum rectovesicales. Jadi yang memfiksasi vesika urinaria ke rektum, sama ada ligamentum umbilicalis medianum, di mana dia memfiksasi apex vesicae ke umbilicus. Selanjutnya yaitu uretra. Jadi setelah dia ditampung di vesika urinaria, urinnya itu ditampung di vesika urinaria, maka dia akan dikeluarkan lewat uretra dulu dengan proses berkemih. Nah, uretra itu pada pria dan wanita itu berbeda. Kalau pada wanita itu lebih pendek, sekitar 4 cm, sedangkan kalau pada pria itu bisa sampai 18 cm. Kalau pada wanita, dia itu terdapat glandula skene atau glandula parauretrales. Sedangkan dia itu cuma dilewati oleh satu cairan saja, yaitu urin. Berbeda dengan pada pria. Kalau pada pria itu relatif lebih panjang, dan dia itu karena panjang jadi dibagi menjadi 4 pars. Yang pertama ada pars preprostatica, lalu ada pars prostatica, lalu ada pars membranacea, dan pars spongiosum. Nah, kalau pada laki-laki itu tidak hanya urin, tapi dia juga dilewati oleh cairan semen. Terus dia juga terdapat glandula Cowperi atau glandula bulbouretralis dan glandula Litre. Nah, ini tadi untuk pars pars di uretra punya cowok itu, yaitu ada preprostatica, di mana dia tuh terbentang dari vesika urinaria ke prostat dengan tinggi kira-kira 1 cm. Dan di situ terdapat musculus sphincter uretrae interna. Lalu ini musculus sphincter uretrae interna. Jadi yang di sini itu preprostatica, sedangkan yang di sini itu prostatica. Kalau yang di pars prostatica itu panjangnya sekitar 4 cm, dan dia itu dikelilingi atau diamput oleh prostat. Di uretra pars prostatica ini terdapat peninggian, yaitu crista uretralis, lalu ada colliculus seminalis, lalu ada sinus prostaticus, dan ada utriculus prostaticus. Nah, ini tuh homolog dengan uterus pada wanita. Nah, yang terpendek itu ada pars membranacea, itu di sini, dan dia itu terdapat di diafragma urogenital. Dan yang paling panjang itu pars spongiosum, panjangnya bisa sampai 15 cm, dan dia itu ada di corpus cavernosa pada penis, corpus spongiosa pada penis. Selanjutnya yaitu tentang proses berkemih. Jadi proses berkemih itu diawali seketika volume urin itu sudah mencapai kurang lebih 300 ml di vesika urinaria. Maka vesika urinaria itu akan terekang, dan dia akan mengirimkan impuls aferen menuju otak, sehingga orang tersebut itu sadar ingin berkemih. Nah, impuls aferennya itu akan dibawa oleh serabut aferen melalui nervis planiki pelvici
menuju ke medula spinalis sakral 2 sampai 4, dan sebagian serabut eferen akan berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 sampai 2. Nah, lalu impuls eferennya itu akan berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2 sampai 4 yang akan meningkatkan kontraksi musculus detrusor vesicae dan relaksasi dari musculus sphincter vesicae. Musculus detrusor. Nah, nanti Nah, ini musculus detrusor vesicae itu ada di sini. Nanti dia akan berkontraksi. Selanjutnya, impuls eferen lainnya yang dikirim lewat nervus pudendus itu akan memicu relaksasi dari musculus sphincter uretra. Nah, refleks berkemih ini itu dapat dihambat oleh aktivitas dari korteks cerebri. Jadi serabut inhibitornya itu akan berjalan melalui tractus corticospinalis menuju ke medula spinalis segmen sakralis 2 sampai 4 yang akan mengakibatkan kontraksi musculus sphincter uretra. Jadi bila refleks mixtruisinya itu sudah cukup kuat, jadi akan memicu refleks lain yang berjalan melalui saraf pudenda ke sphincter eksterna untuk menghambat. Nah, jika inhibisinya ini lebih kuat di dalam otak daripada sinyal kontriksi volunteer ke sphincter eksterna, maka akan terjadi pengeluaran urin atau proses berkemih. Nah, kalau tidak cukup kuat, maka pengeluaran urin ini tidak akan terjadi hingga kandung kemihnya itu terus terisi dan refleks mixtruisinya menjadi lebih kuat lagi. Jadi akan kebelet. Nah, ini untuk inervasi dari vesika urinaria yang mengatur proses berkemih. Nah, itu tadi merupakan presentasi mengenai beberapa materi anatomi tentang genitourepoetika dari saya. Terima kasih.